Ini saya punya teman lama, namanya Kiai Hotimi Fahri. Selamat sore Pak Kiai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak ketemu Pak Hotimi ya. Iya. Kita hanya ketemunya di dunia maya, di grup dan sebagainya. Tapi Betul. saya juga banyak ngikutin tulisan-tulisan Pak Hotimi nih. Oh gitu. Terima kasih. Komentar-komentar Hotimi, debat-debat Pak Hotimi dengan yang lain. Saya ngikutin itu. Terima kasih. Termasuk di grup. Gimana Pak kabar Pak Kiai? Alhamdulillah ini. Ya, ini. Apa sekarang ini kesibukannya? Masih ya ada beberapa tempat-tempat kajian masih ngisi di situ. Juga ngajar ya di STI Napala. Ya kalau di Priangan Timur usahalah jualan dikit-dikit. Iya, kata sekarang nih antara Bogor ke Priangan Timur sekarang bolak-balik. Kenapa itu? Karena ditakdirkan ya ada keluarga di situ. Oh, keluarga ya. Jangkauannya makin luas kayaknya nih. Terpaksa harus diperluas. Iya. Terpaksa diperluas. Gimana Pak Hotimi? Pak Hotimi ini saya baca banyak buku, banyak tulisan, banyak grup WA. Pak Hotimi selalu mengcounter banyak hal, termasuk mengcounter isu-isu khilafah, isu-isu Wahabi. Apa sebenarnya sih yang Pak Hotimi inginkan sebenarnya di kehidupan di Kota Bogor dalam proses beragama itu? Iya, terima kasih Cak Heri ya. Ada satu hal mungkin yang harus kita pahami bersama ya. Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin itu. Iya. Itu clear. Dan karakteristik masyarakat Bogor dari dulu ya, itu memang betul-betul kental dengan karakteristik rahmatan lil alaminnya Islam. Luas gitu ya, tidak kaku. Kok tiba-tiba ada beberapa kelompok, beberapa golongan yang kemudian mendistorsi Islam yang sebenarnya di Kota Bogor. Gitu. Iya. Berusaha masuk dan merubah bukan stigma, paradigma Islam yang sebenarnya. Ya, sehingga ya kita berusaha mendudukkan Islam pada porsi yang sebenarnya. Itu yang gerakan-gerakan mereka masih dalam tahap pemikiran atau udah aksi-aksi Pak Hotimi? Ya pemikiran udah pasti. Semua aspek mereka pakai untuk memasarkan pemikiran mereka ya, yang menurut saya ini sebenarnya pemikiran yang aneh gitu, tidak punya basis teologis dan basis pemikiran Islam yang sebenarnya. Nah kemudian aksi ada nggak ada, cuma memang aksi-aksi mereka lebih tersembunyi ya, lewat halakoh, lewat gerakan. Mungkin karena melihat karakteristik Bogor yang begitu plural, sejak awal memang sudah kuat dengan manhaj ahli sunnahnya itu yang sehingga mereka tidak terlalu frontal. Enggak. Yang mengganggu apanya tuh Pak Hotimi? Yang mengganggu buat kehidupan Islam di Kota Bogor apanya sih? Ya paradigma berpikir mereka. Paradigma. Iya, mereka berusaha menawarkan cara berpikir Islam yang keras, yang kaku, yang stigmatik gitu ya. Kalau jualan kan mungkin masih sah-sah saja atau gimana? Ya, tapi kan ini akan berdampak secara sosial. Apakah ada apa yang dia lakukan itu ada benturan-benturan atau gimana kan gitu? Kecuali kan udah ada benturan atau ada penolakan atau apa, ada ketersinggungan mungkin. Kalau kita biarkan tidak menutup kemungkinan. Ruang untuk terjadinya benturan-benturan sosial itu besar. Kalau kita biarkan. Ya. Maka kita berusaha sebelum itu terjadi ya, kita masuk lebih dahulu menyadarkan masyarakat gitu. Bahwa ini pemikiran-pemikiran model-model begini ini harus diantisipasi. Karena memang tidak punya akar teologis yang kuat dalam Islam sebenarnya ya. Dan kalau dibiarkan ini akan menciptakan disharmoni masyarakat. Disitulah kita harus masuk. Kita harus dudukkan persoalan Islam yang sebenarnya ya, yang memang sudah sejak kelahirannya sampai detik ini misi sucinya adalah rahmatan lil alamin. Saya sebenarnya nggak begitu detail ya perkataan Islam saya, cuma kan gini, upaya-upaya ada nggak upaya dialog, upaya
secara akademik mendiskusikan pemikiran mereka dengan pemikiran yang Pak Hotimi dan teman-teman itu ada forum nggak itu mereka? Jadi problemnya mereka tuh nggak mau dialog. Oh gitu. Iya. Kenapa itu? Karena bagi mereka ya pemikiran kita itu penuh dengan bid'ah, penuh dengan tahayul. Oh dia udah menstigma kita udah begini gitu, udah salah gitu ya. Itu yang betul. yang menjadi problem sebenarnya. Kalau dia menstigma orang yang lain salah, dia yang benar kan gitu ya. Kalau cuma menstigma kita salah misalnya ya secara metodologis, saya kira nggak masalah. Toh perbedaan dalam Islam itu sudah ada. Bagaimana ada madhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu kan secara metodologis memang berbeda dalam menafsirkan nas dalil. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalnya ini kita dudukkan sebagai sebuah perbedaan cara pandang, perbedaan berpikir, perbedaan metodologi, saya kira kita masih bisa mentolerir itu. Tapi ketika sudah menstigma setiap yang berbeda dengan mereka adalah bid'ah, dan tahap berikutnya, nah ini yang bahaya. Tahap berikutnya naik kepada setiap yang berbeda itu sesat dan kafir, dan yang harus diantisipasi kalau sudah masuk pada ranah sesat, kafir dan menghalalkan darah yang dianggap sesat, ini berbahaya. Itu problemnya ya. Itu berbahaya karena ada perbedaan, nanti ada stigma sesat, kafir dan halal darahnya. Nah itu dia. Kan bisa langsung berperang kan. Nah itu dia yang berbahaya. Saudara sendiri. Iya, betul. Memang itu yang harus dijaga. Kenapa itu sampai menyesatkan dan mengkafirkan orang ya yang sama Muslim ya? Kalau apa landasan teologisnya apa sih kok kita disebut ya kelompok Pak Hotimi dan kawan-kawan tadi sudah menyebut kok disebut sesat atau gimana kan gitu? Kalau menurut saya satu, mereka salah memahami dalil. Ya. Mereka bukan hanya kaku ya. Tapi landasan metodologis dalam mengkaji dalil itu bermasalah mereka. Bermasalah. Artinya ulama-ulama kita kan sudah dari dulu berabad-abad sudah mencoba memberikan rambu cara menafsirkan nas, cara berijtihad. Nah, sejak awal mereka sudah salah. Metodologi memahami nas itu salah. Kemudian mereka tuh tekstual. Oh gitu. Iya. Mereka memahami dalil entah itu Quran, hadis dengan sangat tekstual dan kaku. Padahal ulama-ulama dahulu bahkan sejak era sahabat itu sudah mencoba menawarkan metodologi tekstual. Bagaimana Sayyidina Umar kan ketika jadi khalifah kita bisa dibikin kaget, bahkan Abu Bakar sendiri kaget. Kalau kita tidak memahami bahwa inilah cara memahami nas, inilah metodologi yang pas, yang harus dikontekstualisasikan dengan keadaan, maka kita akan salah memahami alur yang sudah pernah dilakukan oleh salafun saleh. Itu. Kemudian mereka juga kurang piknik sih. Oke. Mereka nggak mau menambah wawasan, mereka nggak mau gaul, mereka nggak mau membaca referensi-referensi yang berbeda. Itu problemnya. Sehingga jangankan membaca karya-karya ulama pendahulu kita yang begitu beragam ya, yang begitu luas memahami nas, duduk bersama aja mereka nggak mau. Bagi mereka duduk dengan yang dalam tanda petik menurut mereka ahli bid'ah, kafir, sesat, itu dosa. Oh gitu. Kalau tidak ikut mengkafirkan, bagi mereka kafir juga. Jadi walaupun jamaah mereka nih ngajinya sama di mereka, kitabnya mereka pakai, tapi ketika gurunya mendoktrin ini bid'ah, ini kafir, ini sesat, ada jamaah yang tidak mau ikut menyesatkan, tidak ingin ikut mengkafirkan, itu dianggap kafir sendiri. Oh sampai begitu ya? Iya. Apa memang Pak Hot ini pernah melakukan penelitian atau dari apa penelusuran itu sampai jamaahnya yang nggak ikut itu bisa dianggap sesat juga sama gurunya itu atau merugikan? Saya bukan hanya penelitian, tapi berinteraksi langsung dengan korban-korban salah pikir mereka. Oh, iya. Berinteraksi. Yang sekarang sudah insaf atau gimana? Jadi misalnya
ada satu tempat misalnya, dan ini real ya, saya bisa menunjukkan tempatnya, dan saya bisa membuktikan kalau seandainya apa yang sampaikan yang dianggap salah dan betul-betul satu. Ada satu tempat itu sebenarnya karakteristik masyarakat sangat asli sunnah wal jamaah banget. Tapi masuklah mereka ya dengan berbagai ya janji-janji surgawi yang manis, dengan pemahaman yang sangat doktrinal, sehingga beberapa tokoh kemudian terpengaruh. Betul. Maka muncullah perombakan-perombakan terhadap cara berpikir dan cara bersikap dalam mempraktekkan ajaran agama. Oke, iya. Nah, kita memotret, wah ini sudah kok menjadi golongan mereka, kan gitu ya. Tapi ketika saya masuk, saya mencoba ya, ada ruang di situ untuk berdiskusi. Itu banyak yang bisik-bisik. Masyarakat di situ, wah Pak, sebenarnya saya sejalan dengan pemikiran Pak Ustadz. Cuma ya gimana lagi ya tuh, tokoh ini begini, nyuruhnya begini. Akhirnya apa? Ya, ini bukan hanya penelitian, tapi bagi saya mendapatkan temuan-temuan yang bersifat eksperimental. Bahwa begitu luar biasanya pengaruh mereka berusaha merubah ya. Dan banyak masyarakat sebenarnya hati nuraninya itu yang tidak sejalan hanya karena takut, malu, pakiwo gitu. Tapi kan mereka mungkin kenapa berhasil mempengaruhi kelompok-kelompok yang ada itu sampai tanda kutip mengikuti mereka. Berarti kan ada ruang kosong yang bisa digarap sama mereka sebenarnya. Ada yang bisa pasarnya sendiri yang digarap. Kesiapan teman-teman Cak Hotimi dan kawan-kawan bagaimana mengantisipasinya itu? Ya, kita mungkin terlalu lemah ya, atau terlalu bagar kali. Terlalu bagar mempersilahkan mereka, memberi ruang, dan terlalu husnudzan. Padahal mereka punya maksud tertentu gitu. Ya karena kita husnudzan, mangga persilahkan. Kok lama-lama mencengkram, mendoktrin gitu. Dan ini yang harus diperhatikan ya, ketika kita kok jadi begini. Baru kemudian kita tersadarkan setelah kondisi, setelah kejadian itu. Dan dia merasuki kelompok di situ. Betul. Baru sadar. Padahal awal-awalnya kita nggak memahami bahwa dia kelompok mereka. Betul. Kan itu berusaha masuk, jadi jemaah di situ, tiba-tiba gantian ngasih kultum, mengambil alih pelan-pelan, dikasih kok orang ini juga pinter agama. Betul. Tapi di jemaah di situ belum paham detail terhadap itu, dikasihlah ruang mungkin ya. Betul. Dikasih kultum atau nanti tiba-tiba jadi khutbah Jumat atau pengajian kecil-kecilan. Ya memang begitu, polanya begitu. Jadi mereka asalnya ikut sholat misalnya di sebuah tempat. Setelah itu bantu-bantu marbot bersih-bersih, belum bantu-bantu adzan enggak, bersih-bersih. Akhirnya orang simpati nih. Ini baik amat nih orang ini. Jamaahnya rajin. Kelemahan kita tuh di situ. Mereka tuh jamaah rajin, aktivitas begitu konsisten ya. Walaupun saya yakin ini karena ada aspek doktrinal yang ingin diterapkan ya. Lama-lama orang simpati gitu. Setelah simpati, mereka mulai mengambil alih mic gitu. Adzan gitu kan. Adzan. Orang semakin simpati. Ketika ada waktu kosong, mereka masuk ya. Ketika mereka menyampaikan dalil Quran hadis, kan kadang masyarakat tidak terlalu fokus pada bagaimana mereka menginterpretasi. Yang penting ini bisa menyampaikan Quran, ayat, hadis, masyarakat percaya. Ini berarti Muslim. Pelan-pelan itu. Akhirnya diberi ruang semakin luas. Ketika mereka sudah merasa punya kekuatan untuk merubah, barulah mereka ternyata semuanya dirombak. Masuklah teman-teman mereka semakin kuat. Lama-kelamaan ajak teman dia mereka ya. Betul. Ajak teman bikin pengajian, bikin halakoh di situ. Bikin pengajian daurah istilahnya macam-macam liko lah. Akhirnya dikuasai. Itu polanya. Tapi mereka juga masuk ke ini enggak ya? Ke sektor-sektor apa yang dimasukin? Ke politik juga masuk enggak kira-kira ya? Nah, inilah juga perlu ya kita antisipasi menjelang perhelatan 2024 ini pada masyarakatnya. Kalau ke dunia politik mereka masuk enggak? Mereka masuk. Oh gitu. Masuk.
tapi tentu masuk lewat partai yang welcome terhadap ideologi mereka. Ya kalau partai-partai yang kuat ahli sunnah wal jamaahnya, mereka akan kesulitan. Kesulitan. Tapi partai-partai yang memang ya semi transnasional itu mereka mudah masuk. Dan ya mereka mudah masuk dan mudah ditampung. Mungkin karena ada satu kesamaan kali, kesamaan cara pandang, kesamaan cara menginterpretasi. Nah, masuk mereka. Ya kan pasti mereka secara ideologi ada partai ini pengen berkuasa, partai si kelompok ini pengen dompleng kekuasaan. Betul. Untuk memudahkan dakwahnya, dia masuk pasti. Masuk. Kan? Itu secara teori gitu. Ya. Dan itu harus diantisipasi. Apalagi menjelang 2024 rawan ini. Tapi teman-teman Cak Hotimi, ustadz di Kota Bogor, kayak kampung penggiat Ahlussunnah, gimana memahami ini ya, mengantisipasinya gitu ya? Ya, kiai kita itu sangat waro ya. Mereka alim, mereka istiqomah, waro gitu. Cuma kelemahannya satu, tidak seprogresif mereka. Iya. Jadi kayak kita itu mungkin karena memang aspek tasawufnya kuat, sehingga waro zuhud tidak terlalu progresif mengantisipasi gerakan mereka. Mereka progresif, sehingga mereka udah 3 langkah, kita baru 1 langkah, baru malah kok sudah jadi begini. Maka mungkin memang perlu sinergi semua elemen-elemen yang konsen terhadap manhaj ahli sunnah wal jamaah, entah itu di partai politik, entah itu di ormas, entah itu di kantong-kantong masyarakat secara kultural. Itu perlu sinergi. Perlu sinergi untuk saling tawasobil hak, tawasobil sabr, saling mengingatkan, loh awas loh, hati-hati loh, karena ini pelan-pelan akan menggerogoti kita gitu. Iya. Gitu. Memang saya secara ini kayaknya ada rasa karena kewaroan, ilmu tasawufnya tinggi, kayaknya dia ada sedikit permisif ya. Sama nggak berani bilang itu. Sebelum mau bilang itu tadi. Sedikit permisif itu. Insya Allah nanti nggak bakalan berhasil. Jemaah saya udah bisa dibentengi, masyarakat sini juga udah pasti ikut kan gitu. Karena kan begitu. Padahal kan teori-teori penetrasi masyarakat, penetrasi pasar kalau dalam konteks itu kan dia juga kuat menguasai juga kan. Betul. Gitu ya, sehingga ya memang tidak cukup dengan kewaroan itu, tidak cukup hanya nanti pasti ini nggak bakalan berkembang itu. Kalau dibiarkan pasti berkembang, pakai bukan hanya berkembang ya, pasti menguasai juga. Dan ini satu contoh ya, sebenarnya ada beberapa kasus ya. Contoh di Tanah Baru lah. Oh, Tanah Baru nih yang rame ya, kasus apa kayak Miyah itu. Miyah. Miyah apa Miyah itu? Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu. Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Track record guru besarnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas itu kan sebenarnya di Kota Bogor bermasalah ya. Iya. Dulu dia pernah buka pengajian di Cimanggu. Oh, yang di Cimanggu. Pas awal-awal reformasi sebenarnya. Bermasalah oleh masyarakat kan diusir. Iya, tahun masuk ke Bogor 98 atau iya, tahun itu reformasi. Tahun itu udah masuk ya. Masuk ke Bogor, buka pengajian bermasalah. Sampai masyarakat bereaksi dan ya dalam tanda petik ya, diusir. Pindah ke berbagai tempat. Di dermaga juga bikin lembaga itu ya. Kemudian pindah juga ke Cimanggu, di beberapa tempat tidak diterima. Tapi masuk Tanah Baru tadi pertama membaur, artinya tidak memperlihatkan jati dirinya. Sehingga beberapa kiai-kiai sepuh di sana seperti Al-Mahfuz Kyai itu memberi ruang karena dianggap ini orang baik gitu ya, membaur, nggak memperlihatkan apa-apa. Tapi semakin punya ruang, mulai terlihat gelagatnya, doktrinnya, cara memobilisasinya, sampai ya tokoh-tokoh sepuh, kiai sepuh yang tadinya welcome, mempersilahkan, bahkan pasang badan, ujung-ujungnya apa kan? Disalah-salahkan, dikafir-kafirkan. Kapan? Setelah mereka kuat. Iya.
dan mau bikin markas. Nah ini yang kemudian bermasalah yang harus dipahami oleh masyarakat. Dia mau bikin markas. Ya, yang MIAH itu kan tadinya mereka mau bikin pusat kajian di situ. Bahkan dia yang mau dibangun tuh bukan hanya sekedar masjid ya biasa, tapi sampai markas pusat kajian gitu ya. Ya, nah itu juga yang harus dipahami oleh masyarakat ya, agar masyarakat tidak salah paham dan tidak berpikir negatif terhadap reaksi masyarakat sekitar ya. Iya, saya kan agak rame nih saya membaca, mendengar, menyaksikan juga ada problematika katanya tentang MIAH gitu ya. Udah lama kan ya? Udah bertahun-tahun ya. Tapi infonya terakhir kan MIAH memenangkan gugatan pakai gimana tuh? Ya, jadi gini. Ada banyak problem yang harus diketahui oleh masyarakat tentang MIAH ya. Iya. Secara proses pengadilan mereka memang sudah ditetapkan sebagai pemenang gitu ya. Tapi pengadilan kan melihatnya secara formal. Nah, itu kasus IMB. Oh, IMB. Jadi yang digugat sama MIAH itu IMB-nya. IMB karena IMB itu pernah dibukukan oleh Pemkot atas desakan masyarakat. Bergulirlah di pengadilan. Ya pengadilan kan formal melihatnya. IMB itu terbit tahun berapa tuh? Pas 5 tahunan yang lalu. Zaman ya. siapa? Zaman kalau Pak Diani itu. Oh. MU-nya waktu itu masih Pak Adam. Al-Mawfur lah Pak Adam. Oh gitu. Kok bisa keluar ya IMB? Nah di sinilah ya. Yang pertama yang harus dipahami ya, proses yang berjalan di pengadilan itu kan gugatan tentang pembukuan IMB. Pengadilan memotret secara administratif ya sudah pasti mereka menang. Sebenarnya kan ada masalah di belakang problem IMB sebelum terbitnya IMB. Misalnya begini, yang pasti satu, ketika mereka mengajukan IMB itu kan renovasi. Itu kan pertama ruko, di situ ruko. Di RT RW itu kan udah banyak masjid sebenarnya. Ya, masyarakat udah cukup lah masjid. Bahkan mungkin kurang, belum penuh semuanya. Belum penuh semua ya. Tapi tadi mereka sudah merasa punya kekuatan, mereka ingin punya pusat juga aktivitas kan. Ruko dirubahlah menjadi peribadatan. Ya. Mereka mengajukan IMB untuk merenovasi. Nah ini harus dipahami masyarakat. Merenovasi tempat peribadatan mereka. Istilahnya renovasi apa? Renovasi. Apa perubahan fungsi? Ya renovasi karena sudah berjalan masjid musola tuh sudah berjalan, ruko tuh sudah berbentuk jadi musola. Renovasi. Akhirnya diajukanlah IMB. Ya secara formal keluar IMB. Tapi ternyata di lapangan bukan renovasi, tapi merombak dan membangun sesuatu yang baru yang luar biasa. Ruko jadi tempat peribadatan. Renovasi ya berarti kan tetap dong. Iya. Hanya apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu direnovasi, diperindah, dipercantik. Ini malah mau dirombak menjadi 4 lantai. Kan bukan renovasi lagi. Betul. Bukan renovasi lagi. Nah, sehingga dari aspek ini sebenarnya itu salah mereka. Mau renovasi, tapi kenyataannya bukan renovasi, merombak total, membangun. Beda dong IMB membangun dan IMB merenovasi. Sehingga yang berjalan di pengadilan itu menggugatan IMB. Iya kan, kalau pengadilan juga IMB-nya udah keluar selesai. Diuji, habis itu mau dibukukan. Kan IMB-nya keluar dibukukan. Kenapa dibukukan? Pasti agak berat untuk memenangkan. Enggak, tetap secara formal ya IMB udah keluar, kenapa harus dibukukan? Kan gitu. Pengadilan nggak masuk kalau ternyata yang diajukan renovasi pada kenyataannya membangun kembali. Itu aja salah. Berarti banyak problem juga dulu ya waktu penerbitan itu. Yang kedua berarti ada pemain-pemain oknum yang mencoba untuk memudahkan IMB itu. Hanya renovasi kok jadi bangunan. Dan yang kedua yang tidak kalah prinsipnya juga itu kan mengajukan pembangunan kembali kalau dalam tanda petik bahasa saya itu kan yayasan. Tapi kenyataannya tanah itu atas nama pribadi. Iya, atas nama seseorang, atas nama Ustadz Yazid bin Jawad. Itu kan problem berikutnya. Iya. Mengajukan yayasan,
Tapi ternyata sertifikat pribadi ini gimana? Belum dibalikkan ya. Ini sudah problem. Ini sudah problem. Cuma kan pengadilan nggak memotret itu, hanya pengadilan formal saja. Yang dia sudah keluar, kenapa batal? Gitu. Dan ya kalau tadi disinggung oleh Cak Heri, kemungkinan ada pemain ya saya nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti banyak kejanggalan. Ya. Banyak kejanggalan. Bahkan MUI yang dulu tuh merekomendasi. Wah, kalau ada padahal ada bunyi rekomendasinya. Ada suratnya, ada yang datang. Padahal coba di peraturan mana, mau undang-undang ke mau peraturan pemerintah tidak ada MUI merekomendasi sebuah pendirian rumah ibadah. Itu ranahnya FKUB lah kalau sekarang. Itu MUI ada loh merekom. Itu kan ini sebenarnya ya kan juga MUI merekom, kan pemerintah kota harusnya paham MUI, fungsinya MUI apa kan, berarti nggak usah dihiraukan. Nah itu problem berikutnya. Nah kita nggak tahu apa komunikasi yang terjadi antara MUI dan pemerintah waktu itu. Kita kan nggak tahu. Kita hanya ketiban cuci piringnya sekarang kan. Dari sekian banyak carut marut persoalan, akhirnya kita sekarang ke bagian cuci piringnya. Terus sekarang menang mereka, kan dia mau ngebangun kan pasti kan ya. Kira-kira gimana? Jadi nggak ngebangun itu atau gimana? Ya. Kira-kira nanti ini. Kan masyarakat menolak. Masih menolak. Masyarakat menolak. Ya. Dan penolakan itu luas, konkret. Penolakan itu konkret oleh masyarakat setempat, ditinjau dari berbagai aspek pun nggak layak. Sikap Bima Dedy Rahim atau wakil wali kota, ya gimana sikapnya? Ya sampai sekarang tidak bisa mengeksekusi pembangunan karena memang masyarakat menolak dan memang ya sekalipun ada keputusan pengadilan kan dia harus ngawal dong. Wali kota sama wakil wali kota ngawal keputusan pengadilan. Betul. Tapi kan ketika terjadi konflik sosial nggak bisa juga dieksekusi. Berarti kan Mia bisa gugat wali kota? Ya silakan. Tapi persoalan pembangunan itu persoalankan masyarakat. Oh iya. Sosial. Dan saya juga udah pernah nanya ke beberapa ahli hukum ya. Ya kalau memang masyarakat menolak, ya belum bisa dieksekusi. Dan itu ahli hukum yang bilang. Ya. Jadi kata ahli hukum, ya gimana mau dieksekusi? Masyarakat menolak. Dan persoalan sosial juga harus menjadi pertimbangan. Siapapun pengambil kebijakan kita harus mengeksekusi. Ya. Makanya kemarin dicoba ya direformulasi ulang, direkonstruksi ulang oleh Pemkot di mediasi. Udah ada mediasi ya Pemkot ya? Iya. Apa sikap resmi atau sikap setengah resminya apa dia sebenarnya? Mereka susah diajak dialog gimana? Enggak, Pemkot. Ya Pemkot sikap resminya Pemkot belum bisa, bahkan mungkin tidak bisa mengeksekusi. Oh dia udah punya sosial. Oh iya. Saya nggak ada statement, saya nggak bakalan mengizinkan pembangunan karena masih ada konflik. Iya, gitu. Udah ada statement gitu. Ya dari berbagai pertemuan mediasi sudah mengarah ke sana. Dan juga unik ini. Setiap pertemuan kan hadir kuasa hukumnya. Kuasa hukum dari Mia. Diwakili dan beberapa pengurus. Cuma yang unik udah berapa kali ganti kuasa hukum. Mediasi sudah mau ada ketemu, entah gimana di internal mereka ganti lagi, ulang lagi, diurai lagi, dicoba rekonstruksi lagi. Kenapa enggak itu ya? Kenapa mereka memaksakan ya? Kalau udah ditolak. Nah, ya itu urusan mereka. Kenapa nggak cari yang lain atau di mana? Nah kita sudah menawarkan banyak hal, sebenarnya kita masyarakat itu sudah banyak hal yang ditawarkan untuk mencari titik temu. Tapi mereka ini gerakannya jaringan nasional apa internasional ya? Internasional. Ya bisa saja mereka lapor ke jaringan internasionalnya. Terus saya dipersulit nih, ya, sehingga bahasa mereka support kan gitu. Sehingga makin ya nggak tahu ya. Kan masyarakat dan termasuk Pemkot sudah menawarkan beberapa hal ya. Misalnya sinergi pengelolaan, pernah kita tawarkan. Ayo kita sinergi pengelolaan. Misalnya pengelolaan masjidnya, DKM-nya, ayo bersama-sama. Pengurusnya dari Pemkot siapa, dari masyarakat sampah siapa, dari yayasan silahkan. Kita bersama-sama lah. Kemudian gimana aktivitasnya terbuka.
karena masyarakat sana nggak bisa menikmati tempat itu. Mau sholat jenazah aja nggak boleh. Hah? Orang di situ ada yang meninggal, mau disolatin jenazah di situ aja nggak boleh. Kenapa katanya? Ya mungkin bagi mereka kafir, musyrik atau nggak tahu lah. tapi faktanya begitu. Seperti gitu ya? Iya, itu faktual. Waduh, Jadi bukan saya memfitnah, bikin opini, enggak, memang kenyataan. Masyarakat di sampingnya ada yang meninggal, izin untuk sholat jenazah di masjid itu nggak boleh. Ini problem. Kalau nggak ditangani secara serius sama wali kota atau wakil wali kota, nggak tahu nih ke depannya. Pasti kan teman-teman penentang MIA itu yang selama ini bergerak udah puluhan tahun, berapa tahun itu nggak mungkin diam kan ya? Kalau yang menentang semakin solid malah, dan semakin dukungan dari berbagai pihak semakin kuat. Kenapa? Semakin terungkap borok-boroknya. Semakin mereka teriak, semakin terungkap boroknya. Dulu kan kita tuh ini problem IMB, kan? Oh ini problem kata pengamat nasional tuh, ini problem sosial di masyarakat yang kalau ada acara macet. Ternyata enggak. Mulai keungkap bagaimana kemudian orang nggak bisa sholat jenazah di situ. Orang mau minta ya fasilitas tempat untuk bagi-bagi hewan kurban, nggak boleh di situ. Buat apa ada tempat? Iya. Kalau masalah tempat peribadahan masjid, di sekitar itu banyak masjid dan masih cukup menampung masyarakat Bogor Utara. Betul. Ya. Nah itu yang terus paham. Jadi saya kira mereka mau bermain di tingkat apapun opininya, justru semakin terungkap borok-borok mereka, dan itu semakin membuat masyarakat solid ya. Solid. Tapi Cak Hotimi, Kiai Hotimi dan kawan-kawan tetap untuk menolak pendirian MIA. Kalau bahasa saya bukan menolak, tidak ada alasan yang dibenarkan baik menurut syariah maupun menurut teori sosial adanya tempat itu. Iya. Kalau madzhab Syafi'i mau bikin masjid kan butuh jemaah, enggak? Udah ada masjid di situ. Iya. So, ini kebutuhan jemaah ada enggak? Kan begitu. Ada jarak masafah yang diatur dalam fikih. Itu juga enggak memenuhi syarat. Ya, mudah-mudahan itu ada jalannya, ada kesadaran dari pihak MIA gitu, bahwa jangan memaksakan diri lah gitu. Di Indonesia, di Kota Bogor itu sesuatu hal kalau udah ditolak ya jangan memaksakan diri gitu. Apalagi kan dalam tanda kutip urgensinya kan nggak tinggi. Dan kita sudah persilahkan kok, kalau mau dibangun ayo kita kelola bersama. Nggak mau mereka, atau ada beberapa tempat yang memang bisa mereka jadikan alternatif relokasi, mereka nggak mau. Kan kita curiga, ada apa ini? Iya. Jangan kan begitu. Gitu kira-kira begitu. Semoga selesai lah ke depannya lah. Mudah-mudahan Pak Hotimi, amin. Hotimi bisa menyelesaikan problematika di MIA ini. Amin. Bisa mensupport, mensolidkan warga Tanah Baru atau Bogor Utara. Amin. Bisa mengkonsolidasikan dan makin menguatkan untuk gerakan-gerakan itu. Mohon doanya. Terutama juga kan banyak hal yang harus bisa dilakukan oleh Pak Hotimi di Kota Bogor. Dan saya yakin Pak Hotimi orang yang tepat untuk memperjuangkan itu. Mudah-mudahan Pak Hotimi juga bisa memperjuangkan di tempat lain. Mudah-mudahan juga bisa memperjuangkan di level politik juga. Amin. Mohon doa dan supportnya. Oke. Mungkin ngobrol sore ini, ngobrol pesan Cahaya cukup sampai sini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi lagi, Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Kita akhiri, dan saya sangat apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Hotimi Pak. Kita tunggu episode selanjutnya ngobrol bersama teman-teman CHF yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.